السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Rasulullah yang awalin dan terdepan dalam pengorbanan. Ayah beliau bernama Hadrat Yasir adalah keturunan Qahtani. Yaman adalah negeri asal beliau. Hadrat Yasir datang ke Mekah bersama dengan kedua saudaranya yang bernama Haris dan Malik untuk mencari seorang saudaranya. Haris dan Yasir kemudian kembali ke Yaman, namun Hadrat Yasir memilih untuk menetap di Mekah dan menjalin hubungan persahabatan dengan Abu Huzaifah Makhzumi. Abu Huzaifah menikahkan Hadrat Yasir dengan hamba sahayanya bernama Sumayyah yang dari mereka terlahir Hadrat Ammar. Hadrat Ammar dan Hadrat Yasir tinggal dengan Abu Huzaifah sampai beliau wafat. Ketika Islam datang, maka Hadrat Yasir, Hadrat Sumayyah, Hadrat Ammar, dan saudara beliau Hadrat Abdullah bin Yasir beriman masuk Islam. Hadrat Ammar bin Yasir meriwayatkan bahwa saya berjumpa dengan Hadrat Suhaib bin Sanaan di pintu Darul Arqam. Dan saat itu Hadrat Rasulullah tengah berada di Darul Arqam. Saya bertanya kepada Suhaib, untuk tujuan apa Anda ke sini? Lalu Suhaib balik bertanya, kalau Anda? Saya menjawab bahwa saya berkeinginan untuk bertemu dengan Rasulullah dan mendengarkan sabdanya. Suhaib mengatakan, tujuan saya pun sama seperti itu. Hadrat Ammar mengatakan, kami hadir ke hadapan Rasulullah, dan Rasulullah menjelaskan perihal Islam kepada kami, lalu kami baiat. Kami berada di sana sampai sore. Setelah itu kami keluar dari Darul Arqam secara sembunyi-sembunyi. Ketika Hadrat Ammar dan Hadrat Yasir baiat, saat itu lebih dari 30 orang yang telah baiat lebih dulu. Terdapat satu riwayat dalam Sahih Bukhari bahwa Hadrat Ammar bin Yasir mengatakan, saat itu saya melihat Rasulullah hanya ditemani oleh 5 orang hamba sahaya, 2 wanita, dan Hadrat Abu Bakar Siddiq. Berkenaan dengan para sahabat ini, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa dari antara para pembesar Makkah pun, banyak juga yang telah diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk mengkhidmati Islam.
Dan banyak juga dari kalangan miskin yang telah mengemban pengkhidmatan yang luar biasa kepada Islam. Sebagaimana Hadrat Ali termasuk dari kalangan pembesar, sebagaimana Hadrat Hamzah termasuk ke dalam kalangan pembesar, sebagaimana Hadrat Umar termasuk ke dalam kalangan pembesar, sebagaimana Hadrat Utsman termasuk dari kalangan pembesar. Sebaliknya dari itu, Hadrat Zaid, Hadrat Bilal, Hadrat Samrah, Hadrat Khubab, Hadrat Suhaib, Hadrat Amir, Hadrat Ammar, Abu Faqihah termasuk ke dalam kalangan sahabat yang miskin. Seolah telah dipilih orang-orang untuk mengkhidmati Al-Quran dari kalangan pembesar dan juga dari kalangan orang-orang yang kecil. Beliau bersabda, Hadrat Sumayyah adalah seorang hamba sahaya wanita. Beliau sering dianiaya oleh Abu Jahal supaya keluar dari Islam. Namun karena keimanan beliau tidak goyah sedikit pun, maka suatu hari Abu Jahal marah lalu mensyahidkan beliau dengan menusukkan tombak pada kemaluan beliau. Hadrat Ammar yang adalah putra Hadrat Sumayyah biasa disiksa dengan dijemur terlentang di atas pasir yang panas. Urwah bin Zubair meriwayatkan dan tertulis di dalam sejarah bahwa Hadrat Ammar bin Yasir tergolong ke dalam orang-orang kecil di Makkah yang selalu disiksa supaya mau keluar dari Islam. Muhammad bin Umar mengatakan bahwa orang-orang lemah dan tak berdaya yang diceritakan dalam Al-Quran Karim adalah mereka yang tidak mempunyai kabilah di Mekah dan tidak juga mereka mempunyai kekuatan dan pelindung. Orang-orang Quraisy biasa menyiksa mereka di bawah terik panas siang hari supaya mereka keluar dari Islam. Demikian pula Umar bin Al-Hakam meriwayatkan bahwa Hadrat Ammar bin Yasir, Hadrat Suhaib, dan Hadrat Abu Faqihah selalu dianiaya sedemikian rupa, sampai-sampai keluar dari mulut mereka perkataan yang bertentangan dengan hati mereka. Namun, begitu kejamnya siksaan yang ditimpakan oleh musuh sehingga membuat mereka mengatakan hal tersebut. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Ka'ab Kurzi bahwa seseorang mengatakan kepada saya, yakni dia melihat Hadrat Ammar bin Yasir tengah memakai baju pajama, nampak di punggung beliau banyak bekas luka. Saya bertanya, bekas luka apa ini? Hadrat Ammar menjawab bahwa ini adalah bekas luka-luka siksaan ketika di Makkah dahulu yang ditimpakan padaku di bawah terik matahari. Ammar bin Maimun meriwayatkan bahwa kaum musyrik telah membakar Hadrat Ammar dengan api. Ketika itu Hadrat Rasulullah lewat di dekat Hadrat Ammar, lalu sambil mengusap kepala Hadrat Yasir bersabda, Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ammar, kama kunti ala Ibrahim, yakni, wahai api, dinginlah engkau, dan jadilah keselamatan bagi Ammar, seperti kepada Ibrahim. Terdapat dalam riwayat juga bahwa Hadrat Utsman bin Affan meriwayatkan, saya beserta dengan Rasulullah tengah berjalan di lembah Mekah, dan saat itu Rasulullah tengah memegang tangan saya. Kami datang menemui Abu Ammar, dan ibunda beliau yang saat itu tengah disiksa. Hadrat Yasir mengatakan, apakah akan selalu seperti ini? Beliau bersabda kepada Hadrat Yasir, bersabarlah. Lalu memanjatkan doa, Ya Allah, anugerahkanlah ampunan kepada keluarga Yasir, dan aku yakin bahwa engkau telah melakukannya. yakni Allah Ta'ala telah mengabarkan kepada Rasulullah bahwa mereka telah diampuni
disebabkan oleh kondisi penderitaan yang mereka alami ini. Dalam riwayat lain, Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tengah lewat di dekat keluarga Ammar, yang mana mereka tengah dianiaya. Beliau bersabda, "Wahai keluarga Ammar, berbahagialah, karena pasti telah dijanjikan surga bagimu." Dalam riwayat lain dikatakan beliau tengah lewat dekat keluarga Yasir. Diriwayatkan oleh Hadrat Abdullah bin Mas'ud bahwa yang paling pertama masuk Islam adalah 7 orang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hadrat Abu Bakar, Hadrat Ammar, ibu beliau Hadrat Sumayyah, Hadrat Suhaib, Hadrat Bilal, dan Hadrat Miqdar. Allah Ta'ala melindungi Rasulullah dengan perantaraan paman beliau, Abu Talib, sedangkan Abu Bakar dengan perantaraan kaum beliau. Perihal jumlah yang terdapat dalam berbagai riwayat bisa saja keliru, karena sebelumnya disebutkan 30 orang yang telah menerima Islam ketika Hadrat Ammar bai'at. Namun ini adalah riwayat mereka yang jumlahnya banyak di awal tadi dan sering dianiaya. Diriwayatkan bahwa Hadrat Abu Bakar mendapatkan perlindungan dengan perantaraan kaumnya, dan selebihnya ditangkap oleh kaum musyrik, lalu dipakaikan pakaian besi dan dijemur di bawah terik matahari. Di antara mereka, selain Bilal, selebihnya sesuai dengan harapan orang-orang Quraisy. Bilal telah memfanakan dirinya bagi Allah Ta'ala. Beliau disiksa disebabkan oleh kaumnya. Kaum Quraisy menyerahkan beliau kepada anak-anak dan mereka menyeretnya di ganggang Mekah. Namun beliau terus mengatakan, "Ahad, Ahad, Esa, Esa." Orang-orang musyrik menyiksa Hadrat Ammar dengan memasukkan kepala beliau ke dalam air. Siksaan seperti itu juga yang masa ini diberikan di dunia ini kepada para musuhnya atau suatu negara kepada para narapidana. Namun siksaan yang diberikan pada zaman itu lebih keras dari ini. Dalam satu riwayat bahwa Hadrat Rasulullah menjumpai Hadrat Ammar yang tengah menangis saat itu. Hadrat Rasulullah mengelap air mata dari mata Hadrat Ammar dan bersabda, "Orang kafir suka menyeret kamu, lalu menenggelamkanmu ke dalam air, dan kamu mengatakan ini dan itu. Jika mereka mengatakan lagi hal-hal itu, jawablah lagi seperti itu." Secara rinci tertulis di dalam Sirat Khatamun Nabiyyin, dan dari riwayat-riwayat lainnya juga dijelaskan oleh Hadrat Mirza Bashir Ahmad bahwa Ammar dan ayahnya Yasir dan juga ibunya, ibu beliau bernama Sumayyah, Bani Makhzum, yang mana Sumayyah pernah menjadi hamba sahaya mereka, sering menyiksa ketiganya, sehingga jika kita membaca kisahnya, maka badan pun merinding dibuatnya. Suatu saat ketika para pengikut Islam mendapat siksaan dan secara kebetulan Rasulullah menghampiri, beliau melihat ke arah mereka dan bersabda dengan nada yang perih, "Sabran ali Yasir, fa inna mau'idukumul jannah." Wahai keluarga Yasir, bersabarlah dan jangan tinggalkan kesabaran, karena sebagai balasan atas penderitaan ini, Tuhan telah mempersiapkan surga bagi kalian. Pada akhirnya Yasir wafat dalam siksaan itu, sedangkan paha wanita tua itu ditusuk tombak oleh Abu Jahal yang zalim dengan kejamnya, sehingga membelah tubuh beliau dan menembus sampai ke kemaluan beliau, sehingga wanita yang tidak berdosa itu menggelepar-gelepar akhirnya wafat pada tempat itu. Sekarang yang tersisa tinggal Ammar. Beliau pun disiksa dengan kejamnya oleh mereka dan dikatakan, "Sebelum kamu mengingkari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kami akan terus menyiksamu." Karena sudah begitu menderita, pada akhirnya Ammar mengucapkan sesuatu perkataan yang tidak sesuai, sehingga mereka melepaskan Ammar. Namun setelah itu Ammar langsung datang ke hadapan Rasulullah
sambil menangis keras. Beliau bertanya, "Apa yang terjadi, Ammar?" Beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, binasalah aku. Begitu kejamnya siksaan yang ditimpakan padaku, sehingga aku terpaksa mengatakan sesuatu mengenai Anda yang keliru." Beliau bertanya, "Bagaimana kondisi hatimu sendiri?" Beliau menjawab, "Hatiku masih mukmin seperti semula dan tetap dalam kecintaanku kepada Allah dan Rasul-Nya." Beliau bersabda, "Kalau begitu baiklah, Tuhan akan memaafkan kesalahan kamu ini." Hadrat Masih Maud alaihissalam menulis beberapa catatan dalam buku beliau berjudul Chashmai Ma'rifat, perihal buku seorang Hindu, Prakash Devji, yang beliau tulis berkenaan dengan riwayat Rasulullah. Beliau alaihissalam bersabda, dan beliau juga menasihatkan kepada para Ahmadi untuk membeli buku yang ditulis oleh non-muslim tersebut dan membacanya. Beliau bersabda, beberapa catatan beliau tuliskan dalam buku Chashmai Ma'rifat sebagai kesimpulan dari kitab Brahmu, yakni sebagai berikut. Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu bersabar atas setiap kezaliman yang menimpa diri beliau sendiri, bagaimanapun bentuknya. Namun ketika melihat musibah yang menimpa para sahabatnya, beliau begitu larut dalam kesedihan. Orang-orang mukmin yang miskin itu begitu dizalimi, ditangkap dan dibawa ke hutan, lalu dijemur terlentang di bawah terik matahari, dan diletakkan batu besar di atas dadanya, sehingga karena saking panasnya, lidah mereka terjulur keluar. Banyak sekali jiwa yang melayang karena siksaan itu. Di antara orang-orang yang dizalimi itu, salah satunya adalah Ammar, yang telah bersabar dan bertahan dari kezaliman mereka. Beliau alaihissalam menulis, seharusnya menyebut Hadrat Ammar. Beliau diikat dan dijemur terlentang di atas tanah berbatu, lalu di dada beliau diletakkan batu besar, dan diperintahkan untuk mengeluarkan cacian atas Rasulullah. Begitu juga ayah beliau mendapatkan siksaan yang kejam, dan ibunda beliau juga yang bernama Sumayyah. Tidak tega rasanya untuk melihat kezaliman atas mereka. Jika memohon dengan memelas, maka wanita yang beriman dan tidak berdosa, yang mana suami dan putranya dizalimi di hadapan matanya sendiri, beliau sendiri dizalimi dengan tidak punya malu yang tidak mungkin untuk diungkapkan. Pada akhirnya, setelah menggelepar-gelepar, wanita yang beriman itu wafat. Inilah kesimpulan yang dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam dari buku Orang Hindu yang beliau tulis berkenaan dengan riwayat Hadrat Rasulullah dan para sahabat beliau. Sufyan meriwayatkan dari ayahnya bahwa Hadrat Ammar adalah orang pertama yang membuat masjid di rumah untuk beribadah. Hadrat Ammar bin Yasir hijrah ke Madinah dan tinggal di rumah Hadrat Mubashir bin Abdul Munzir. Hadrat Rasulullah mengikatkan tali persaudaraan antara Hadrat Huzaifah bin Al-Yaman dan Hadrat Ammar radhiyallahu anhu. Hadrat Rasulullah menghadiahkan sebidang tanah untuk tempat tinggal Hadrat Ammar. Atta bin Ribah mengatakan, Abu Salamah dan Ummi Salamah hijrah karena Hadrat Ammar bin Yasir adalah kawannya. Untuk itu beliau pun ikut serta pergi dengan mereka. Hadrat Ammar bin Yasir adalah saudara sepesusuan Hadrat Ummi Salamah. Diriwayatkan oleh Ikrimah bahwa Hadrat Abdullah bin Abbas mengatakan kepada beliau dan kepada putranya Ali bin Abdullah, "Pergilah kepada Hadrat Abu Sa'id Khudri dan dengarlah perkataannya. Kami datang kepada beliau, sedangkan beliau dan saudaranya berada di sebidang kebun,
dan sedang menyiramkan air. Ketika beliau melihat kami, lalu datang dan duduk sambil melipat kaki. Beliau menceritakan bahwa ketika membangun Masjid Nabawi, kami mengangkat satu persatu batu bata, sedangkan Ammar bin Yasir mengangkat batu dua-dua. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat di dekat beliau, lalu Rasulullah menghempaskan debu dari kepala beliau dan bersabda, sangat disayangkan, para pemberontak akan membunuhnya, yakni membunuh Ammar. Ammar menyeru mereka kepada Allah, namun mereka menyeru Ammar kepada api. Hadrat Ammar selalu berdoa, aku berlindung kepada Allah dari kefasadan. Hadrat Abdullah bin Abi Huzail meriwayatkan, ketika Rasulullah membangun masjid, maka semua orang mengangkat batu bata. Begitu juga Hadrat Rasulullah dan Hadrat Ammar. Hadrat Ammar membacakan syair, Nahnul Muslimuna Nabtanil Masajid, bahwa kami umat muslim yang membuat masjid-masjid. Rasulullah bersabda, Al-Masajid, yakni seiring dengan itu, beliau selalu mengulang-ulangnya. Sebelum itu Hadrat Ammar sakit. Sebagian orang mengatakan bahwa kali ini pasti Ammar akan wafat karena terus bekerja keras, padahal baru sembuh dari sakit dan masih sangat lemah. Mendengar ini, Hadrat Rasulullah menjatuhkan batu bata dari tangan Ammar dan mengatakan, beristirahatlah kamu. Meskipun dalam kondisi yang sangat lemah, mereka tidak ingin luput dari pengkhidmatan. Hadrat Ummi Salamah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, kelompok pemberontak akan membunuh Ammar. Hadrat Ammar bin Yasir menyertai Rasulullah dalam peperangan Badar, Uhud, Khandak, dan seluruh peperangan. Beliau ikut serta juga dalam Bai'at Ridwan. Bai'at Ridwan adalah bai'at pada kesempatan perdamaian Hudaybiyah, ketika Rasulullah mengutus Hadrat Utsman ke Mekah sebagai duta untuk membicarakan sesuatu. Saat itu, kaum kafir menahan Hadrat Utsman, dan menyebarlah kabar di kalangan umat muslim bahwa Hadrat Utsman telah disyahidkan. Saat itu Hadrat Rasulullah mengumpulkan umat muslim di bawah pohon ara dan bersabda, pada hari ini aku ingin mengambil janji dari kalian, yakni tidak ada orang yang akan berpaling dan mempertaruhkan jiwanya dan tidak akan meninggalkan tempat ini. Berkenaan dengan pengumuman ini, dikabarkan bahwa untuk mengikrarkan janjinya, para sahabat saling menyentuh satu sama lain. Ketika terjadi bai'at, Rasulullah meletakkan tangan kiri beliau di atas tangan kanan beliau dan bersabda bahwa tangan ini untuk Utsman, karena jika dia ada, pasti akan ikut. Ternyata kabar tersebut tidak benar. Hadrat Utsman datang. Namun saat itu umat muslim telah bai'at dan berjanji bahwa permainan nyawa yang dilakukan oleh musuh pasti akan kami balas. yakni seorang duta yang telah diutus kepada mereka, yakni Hadrat Utsman, telah disyahidkan mereka. Hadrat Hakam bin Utaibah meriwayatkan bahwa Rasulullah sampai di Madinah pada waktu antara pagi dan siang. Hadrat Ammar mengatakan, hendaknya dibuatkan tempat untuk Rasulullah supaya beliau dapat duduk beristirahat di bawah naungan dan salat. Lalu Hadrat Ammar mengumpulkan batu dan meletakkan pondasi Masjid Quba, yakni masjid pertama yang dibangun dan dibuat oleh Hadrat Ammar. Hadrat Ibnu Umar mengatakan bahwa saya melihat Hadrat Ammar pada perang Yamamah yang tengah berada di ketinggian dan menyeru umat muslim. Beliau sangat pemberani. Beliau mengatakan, wahai umat muslim, apakah kalian berlari dari surga? Aku adalah Ammar bin Yasir, datanglah padaku.
Lalu Ibnu Umar mengatakan, saya melihat satu telinga beliau telah terpotong dan bergerak-gerak, namun beliau tetap gigih bertarung. Tariq bin Syihab mengatakan, berkenaan dengan telinga yang terpotong itu, yakni ada seorang Banu Tamim yang mengolok-olok atas terpotongnya telinga beliau itu. Hadrat Ammar berkata padanya bahwa kamu telah mencaci maki telingaku yang terbaik, yakni telinga yang menjadi korban di jalan Allah Ta'ala ketika perang diolok-olok olehmu. Ini adalah telinga terbaikku. Hadrat Khalid bin Walid meriwayatkan bahwa saya telah berbincang dengan Hadrat Ammar, lalu saya berkata keras padanya. Hadrat Ammar bin Yasir pergi ke hadapan Rasulullah untuk mengeluhkan hal ini. Lalu saya pun pergi juga, dan memang dia tengah melaporkanku kepada Rasulullah. Saya pun bersikap keras padanya. Hadrat Rasulullah duduk terdiam, tidak berkata apapun. Hadrat Ammar mulai menangis dan berkata, "Ya Rasulullah, Anda tidak melihat keadaan Khalid?" Rasulullah mengangkat kepala dan bersabda, "Siapa yang memusuhi Ammar, maka Allah akan memusuhinya. Dan orang yang membenci Ammar, maka Allah akan membenci orang itu." Hadrat Khalid bin Walid mengatakan, saat itu tidak ada yang lebih aku cintai di dunia ini selain dari keridaan Hadrat Ammar padaku. Hadrat Khalid mengatakan, saya menemui Hadrat Ammar dan meminta maaf, dan beliau ridho padaku. Hal tersebut dijelaskan secara rinci, yakni Ashtar mengatakan bahwa saya mendengar Hadrat Khalid bin Walid mengatakan, Rasulullah SAW mengutusku ke perang Syria. Hadrat Ammar bin Yasir pun ikut serta denganku. Di tengah rencana tersebut kami pergi kepada orang-orang yang diantaranya ada satu keluarga yang sedang membincangkan Islam. Hadrat Ammar mengatakan bahwa mereka adalah pemegang tauhid. Namun saya tidak menaruh perhatian pada perkataannya dan memperlakukannya sama seperti kepada orang-orang lain juga. Hadrat Ammar mengancam saya bahwa beliau akan menyampaikan hal ini kepada Rasulullah ketika mulakat nanti. Lalu Hadrat Ammar datang ke hadapan Hadrat Rasulullah dan menceritakan semuanya. Ketika Hadrat Ammar melihat bahwa Rasulullah tidak membantunya, yakni beliau sallallahu alaihi wasallam tetap terdiam, lalu Ammar pulang dalam keadaan sedih, menangis. Hadrat Khalid mengatakan bahwa Hadrat Rasulullah memanggil saya dan bersabda, "Wahai Khalid, jangan memaki Ammar, karena barang siapa yang memaki Ammar, maka Allah akan membalas caciannya. Dan barang siapa yang benci kepada Ammar, maka Tuhan pun akan membencinya. Barang siapa yang mengatakan bodoh kepada Ammar, maka Allah akan mengatakan hal yang sama kepadanya." Hadrat Ali meriwayatkan bahwa saya tengah terduduk di dekat Rasulullah, dan Ammar bin Yasir meminta izin untuk masuk. Lalu Rasulullah mengizinkannya dan bersabda, "Selamat datang manusia yang suci." Inilah kemuliaan yang Rasul anugerahkan kepada beliau. Hadrat Aisyah meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, jika diberikan wewenang kepada Ammar untuk memilih antara dua hal, maka dia akan memilih sesuatu yang di dalamnya terdapat banyak petunjuk dan nasihat. Hadrat Ammar bin Syarjil meriwayatkan, Rasulullah bersabda, keimanan telah mengalir kuat pada urat nadi Ammar bin Yasir, yakni benar-benar larut dalam keimanan. Hadrat Ammar bin Yasir tergolong ke dalam orang-orang yang dilindungi oleh Allah Ta'ala dari syaitan. Ibrahim meriwayatkan dari Al-Qamah, beliau mengatakan bahwa ketika saya pergi ke Syria, orang-orang mengatakan bahwa Abu Darda mengatakan, apakah di antara kalian ada orang yang diselamatkan oleh Tuhan dari syaitan? Sebagaimana Nabi sendiri telah bersabda berkenaan dengan Hadrat Ammar, ketika Hadrat Rasulullah bersiap-siap untuk menyerang Makkah,
beliau merahasiakan rencana tersebut. Meskipun para sahabat tengah melakukan persiapan rencana itu, namun tidak diketahui oleh umum bahwa akan ada penyerangan ke Makkah. Pada saat itu, disebabkan oleh keluguan dan ketidaktahuannya, seorang sahabat Badri yang ikut pada perang Badar, Hatib bin Baltah, telah mengirimkan surat secara diam-diam ke Makkah melalui seorang wanita yang datang dari Makkah, yang mana di dalam surat tersebut terdapat informasi lengkap perihal kepersiapan untuk penyerangan ke Makkah. Wanita tersebut berangkat dengan membawa surat tersebut. Allah Ta'ala mengabarkan hal tersebut kepada Rasulullah. Untuk itu beliau mengutus Hadrat Ali bersama dengan 2-3 orang lainnya, yang diantaranya Hadrat Ammar bin Yasir, untuk mengejar wanita itu dan mengambil kembali surat tersebut. Dalam menceritakan kisah tersebut, Hadrat Khalifatul Masih pertama menjelaskan, ada seorang wanita bernama Sarah, penduduk Mekah, dibesarkan dalam keluarga Bani Hashim. Wanita itu datang kepada Rasulullah di Madinah, yang mana saat itu tengah dilakukan persiapan keberangkatan ke Mekah untuk Fatah Mekah. Hadrat Rasulullah bertanya padanya, apakah kamu lari dari Mekah karena masuk Islam? Dia menjawab, tidak, saya tidak datang sebagai Muslim, melainkan saat ini saya tengah membutuhkan bantuan, dan keluarga Anda selalu mengurusi saya. Saya datang kemari untuk meminta bantuan harta. Hadrat Rasulullah memerintahkan untuk memberinya bantuan. Lalu para sahabat memberikan wanita itu beberapa pakaian, uang, dan lain-lain. Lalu wanita itu kembali pulang ke Mekah. Ketika akan berangkat pulang, Hatib sahabat Badar tersebut memberikannya 10 dirham dan berpesan bahwa aku akan menitip surat padamu. Sampaikanlah surat tersebut pada penduduk Mekah. Lalu wanita itu menerimanya. Dalam surat tersebut, Hatib mengabarkan kepada penduduk Mekah bahwa Hadrat Rasulullah berniat untuk menyerang Mekah. Bersiap-siaplah kalian. Baru saja pergi dari Madinah, Rasulullah mendapatkan kabar dengan perantaraan wahyu Allah bahwa wanita itu membawa sepucuk surat. Lalu seketika itu juga Rasulullah mengutus Hadrat Ali dengan Ammar dan beberapa orang lainnya untuk menangkap wanita tersebut dan mengambil suratnya. Dan jika tidak mau menyerahkan surat tersebut, maka bunuh saja. Walhasil, utusan tersebut berhasil menangkap wanita tersebut di tengah jalan. Dia ingkar dan bersumpah mengatakan bahwa dia tidak membawa surat. Lalu Hadrat Ali menarik pedang dan mengatakan bahwa tidak mungkin kabar ini dusta. Kami mendapatkan kabar ini melalui wahyu ilahi. Pasti surat itu ada padamu. Karena takut melihat pedang, akhirnya dia mengeluarkan surat itu dari rambutnya. Ketika diketahui bahwa surat itu dari Hatib, maka Hatib dipanggil. Hadrat Rasulullah menginterogasinya, apa yang telah kamu lakukan ini? Dia menjawab, demi Tuhan, semenjak beriman, saya tidak pernah kafir. Masalahnya adalah, kabilahku di Mekah tidak ada yang menolong dan mengabari. Tujuan surat ini adalah semata-mata ingin supaya kaum kufar jangan menganiaya kabilah saya. Hadrat Umar mengusulkan supaya Hatib dibunuh, namun Rasulullah melarangnya dan bersabda, Allah Ta'ala telah menyatakan keridaannya atas para sahabat Badar dan bersabda, sudahlah, aku telah memaafkanmu. Kesalahan ini dilakukan karena ketidaktahuannya, bukan didasari niat untuk merugikan umat muslim. Hadrat Umar pernah menetapkan Hadrat Ammar bin Yasir sebagai gubernur Kufah. Beliau mengirimkan pesan kepada penduduk Kufah yang menyatakan bahwa amma ba'd, saya kirimkan Hadrat Ammar bin Yasir sebagai amir dan Ibnu Mas'ud sebagai muallim dan menteri. Pengaturan Baitul Mal pun diserahkan kepada Ibnu Mas'ud. Beliau berdua adalah termasuk di antara para sahabat besar Rasulullah yang ikut serta pada perang Badar. Untuk itu, taatilah dan ikuti keduanya. Saya lebih mengutamakan kalian di atas diri sendiri berkenaan dengan Ibnu Ummi Abd, Hadrat Abdullah bin Mas'ud. Saya telah mengutus Utsman bin Hanif ke daerah As-Sawad, Irak, dijuluki Sawad karena hijau. Disebabkan adanya keluhan dari penduduk Kufah, Hadrat Umar memberhentikan Hadrat Ammar bin Yasir
Suatu ketika Hadrat Umar pernah bertanya kepada beliau, apakah pemberhentian ini telah membuat Anda kecewa? Hadrat Ammar menjawab, karena Huzur bertanya, saya sampaikan bahwa ketika Huzur menetapkan saya sebagai gubernur, saya pun sedih. Namun, sudah ditetapkan. Karena itu, saya taat. Dan saat ini pun saya kecewa ketika diberhentikan. Memang ada perasaan kecewa. Namun, beliau tidak mengatakan apa-apa dan taat sepenuhnya. Ketika diberhentikan pun, Hadrat Umar bertanya langsung. Beliau mengungkapkan isi hati yang merupakan kebenaran. Ketika orang-orang munafik dan pembangkang membuat kerusuhan di Madinah dengan memfitnah Hadrat Utsman, sayangnya disebabkan karena keluguannya, Hadrat Ammar bin Yasir pun termakan hasutan. Meskipun secara amalan, beliau tidak mendukung mereka dalam hal apapun, berkenaan dengan hal ini, Hadrat Khalifatul Masih kedua menjelaskan, hanya 3 orang penduduk Madinah yang bersama mereka pada waktu itu. Pertama, Muhammad bin Abi Bakar, putra Hadrat Abu Bakar, dan menurut para ahli sejarah, mereka menghormatinya disebabkan oleh ayahnya, Abu Bakar. Timbul pemikiran di benaknya bahwa saya terpandang, padahal secara duniawi tidak memiliki posisi apa-apa, tidak juga pernah bergaul dengan Rasulullah, tidak juga di kemudian hari mendapatkan pendidikan agama. Muhammad bin Abi Bakar lahir pada waktu Hujatul Wida. Dan ketika Rasul wafat, beliau masih bayi. Pada usia 4 tahun, ayah beliau, Hadrat Abu Bakar, wafat, sehingga tidak mendapatkan tarbiyat dari wujud yang luar biasa itu. Kedua, Muhammad bin Abi Huzaifah, bukan dari kalangan sahabat. Ayahnya wafat pada peperangan Yamamah, lalu Hadrat Utsman mengambil tanggung jawab untuk mendidiknya. Sejak kecil dibesarkan oleh beliau. Setelah Hadrat Utsman menjadi khalifah, dia meminta jabatan kepada Hadrat Utsman, namun beliau menolaknya. Lalu meminta izin kepada Hadrat Utsman untuk pergi bekerja di luar. Beliau mengizinkan, lalu dia pergi ke Mesir. Di sana bersama-sama dengan kawan-kawan Abdullah bin Saba mulai memprovokasi orang-orang untuk menentang Hadrat Utsman. Ketika penduduk Mesir menyerang Madinah, dia pun ikut dengan mereka. Namun setelah sampai jauh, lalu kembali lagi, dan ketika kerusuhan itu, dia tidak ada di Madinah. Orang ketiga adalah Ammar bin Yasir, adalah sahabat Rasul. Penyebab terhasutnya beliau dijelaskan oleh Hadrat Muslim Maud, karena beliau tidak faham politik. Sama sekali tidak tahu. Ketika Hadrat Utsman mengutusnya ke Mesir, untuk memberikan laporan perihal kepemimpinan gubernur di sana, maka Abdullah bin Sabah menjemputnya dan menghasutnya supaya menentang gubernur Mesir. Karena yang menjabat gubernur adalah seorang penentang keras Rasul sebelum baiatnya, dan baiatnya setelah Fatah Makkah. Untuk itu, beliau cepat sekali terhasut oleh mereka. Yakni, karena gubernur tersebut pernah menentang Rasulullah. Di sisi lain, karena kecintaan Ammar kepada Rasulullah sangat besar, sehingga beliau mudah terhasut oleh para penentang gubernur dan Hadrat Utsman itu. Beranggapan bahwa sebelum ini pun gubernur ini pernah menentang, mungkin tidak dengan sepenuh hati masuk Islam. Walhasil, setelah menghasut untuk menentang gubernur, perlahan-lahan mereka pun menghasut beliau untuk menentang Hadrat Utsman. Namun pada prakteknya, Hadrat Ammar bin Yasir tidak ikut dalam kekisruhan. Padahal meskipun ketika terjadi penyerangan terhadap Madinah, beliau ada di Madinah. Selain beliau duduk saja terdiam di rumahnya dan tidak ikut bergabung untuk melawan para perusuh itu, beliau tidak ikut serta dalam menciptakan kekisruhan. Kelemahan beliau saat itu adalah, meskipun saat itu tengah berada di Madinah, namun tidak ikut serta membantu dalam melawan para perusuh. Namun beliau tidak ikut bergabung dengan para perusuh. Untuk itu, dari sisi ini, beliau sama sekali terbebas dari perbuatan buruk para perusuh itu. Pada masa kekhalifahan Hadrat Ali, Hadrat Ammar bin Yasir selalu menyertai Hadrat Ali. Beliau ikut serta bersama Hadrat Ali pada peperangan Jamal dan Siffin. Abu Abdurrahman As-Silmi mengatakan bahwa
pada perang Siffin kami beserta dengan Hadrat Ali, saya melihat Hadrat Ammar bin Yasir, yakni kemanapun beliau pergi atau mengarah, para sahabat Rasulullah mengikuti di belakang, seolah-olah beliau berperang sebagai panji bagi mereka. Abdullah bin Salamah meriwayatkan bahwa pada perang Siffin, beliau melihat Hadrat Ammar bin Yasir. Perang Siffin adalah peperangan yang terjadi antara Hadrat Ali dengan gubernur Syria, Amir Muawiyah. Katanya, saya melihat beliau radhiyallahu anhu sudah tua. Abdullah bin Salamah meriwayatkan bahwa beliau berperawakan tinggi, kulit berwarna gandum, di tangan Hadrat Ammar terdapat tombak dan tangan beliau bergetar. Hadrat Ammar mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku berperang 3 kali menggunakan tombak ini bersama Rasulullah dan ini adalah yang keempat. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika seandainya mereka terus menggempur dan memukul mundur kita sampai pada ranting kurma hijar, aku tetap akan berkeyakinan bahwa kita berada di atas kebenaran dan mereka keliru. Abul Bakhtari meriwayatkan bahwa ketika perang Siffin, Hadrat Ammar bin Yasir mengatakan, bawalah susu untukku, karena Rasulullah bersabda kepadaku, yakni minuman terakhir yang akan kamu minum adalah susu. Lalu dibawakanlah susu, dan beliau minum, kemudian beliau tampil ke medan dan akhirnya syahid. Dalam satu riwayat, ketika susu dibawa kepada Hadrat Ammar, beliau tertawa dan berkata, Rasulullah telah mengatakan padaku, yakni minuman terakhir kamu adalah susu. Beliau bahagia karena pada hari itu akan syahid dalam keadaan tersebut. Ketika perang Siffin, Hadrat Ammar bin Yasir mengatakan bahwa surga berada di bawah kilauan pedang dan orang yang kehausan akan pergi menuju sumber mata air. Pada hari ini aku akan menemui para kekasihku. Hari ini aku akan berjumpa dengan Rasulullah dan jemaat beliau. Abdurrahman bin Abzi meriwayatkan dari ayahnya ketika pergi menuju perang Siffin, pada pojok sungai Farat, Hadrat Ammar bin Yasir mengatakan, Ya Allah, jika seandainya aku tahu bahwa engkau lebih menyukai aku melemparkan diri sendiri dari gunung ini, maka pasti akan aku lakukan demikian. Dan jika seandainya aku tahu bahwa engkau ridho jika aku membuat bara api besar di sini, lalu melompatkan diri ke dalamnya, maka pasti akan aku lakukan demikian. Ya Allah, jika seandainya aku tahu bahwa engkau lebih menyukai aku melompat ke dalam air dan menenggelamkan diri sendiri, maka pasti akan aku lakukan demikian. Aku berperang hanya demi ridho engkau semata. Aku ingin janganlah engkau membiarkan aku gagal dan hanya engkau dan hanya ridhomu lah yang aku harapkan. Abu Wadiyah Muzni lah yang mensyahidkan Hadrat Ammar bin Yasir. Dia telah menombak beliau yang menyebabkan beliau terjatuh. Lalu ada seorang lagi yang menyerang Hadrat Ammar dan memenggal kelapa beliau. Lalu keduanya bertengkar dan pergi menghadap Muawiyah. Keduanya mengaku bahwa merekalah yang telah membunuh beliau. Hadrat Ammar bin As mengatakan, beliau adalah sahabat dan saat itu beliau bersama dengan Muawiyah. Namun dikarenakan kesalahpahaman, sehingga beliau bersama Muawiyah. Namun kebaikanlah yang zahir dari penuturan Hadrat Ammar bin As. Beliau mengatakan, demi Tuhan, keduanya hanya berselisih perihal api, yakni mereka yang telah mensyahidkan Hadrat Ammar, dan keduanya mengatakan, sayalah yang telah membunuhnya. Sebenarnya kalian tengah berselisih mengenai api. Hadrat Muawiyah mendengar perkataan Hadrat Ammar bin As. Ketika kedua itu pulang, Muawiyah mengatakan kepada Hadrat Ammar bin As, aku tidak pernah melihat seperti yang kamu katakan itu. Orang-orang rela mengorbankan jiwanya demi kita, sedangkan kamu mengatakan kepada mereka berdua bahwa kalian berselisih mengenai api. Hadrat Ammar mengatakan, demi Tuhan, demikianlah adanya. Demi Tuhan, kamu pun mengenalnya, dan aku ingin seandainya aku mati 20 tahun sebelum dia, yakni Hadrat Ammar bin Yasir, sehingga tidak mengalami kejadian ini, yakni kita berperang seperti ini. Hadrat Ammar wafat pada masa kekhalifahan Hadrat Ali, yakni ketika perang Siffin pada bulan Safar 37 Hijriah, pada usia 94 tahun. Sebagian orang berpendapat pada usia 93 atau 91. Beliau dimakamkan di Siffin. Yahya bin Abis meriwayatkan bahwa ketika Hadrat Ammar bin Yasir disyahidkan, beliau mengatakan, kuburkanlah jasad saya dalam pakaian saya.
karena aku akan menjadi pemohon. Hadrat Ali memakamkan beliau dalam pakaian sendiri. Abu Ishaq mengatakan bahwa Hadrat Ali memimpin salat jenazah Hadrat Ammar bin Yasir dan Hadrat Hashim bin Utbah. Jasad Hadrat Ammar beliau letakkan di dekat beliau dan Hashim di depannya. Lalu beliau menyalatkan sekaligus dengan 5, 6 atau 7 takbir. Demikianlah para sahabat yang telah berperang demi kebenaran. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat mereka. Sebetulnya masih ada riwayat lainnya mengenai beliau. Insya Allah Ta'ala di lain waktu akan disampaikan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.